Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, terima kasih telah menonton channel Tuan Guru Official. Jazakumullah khairul jaza. Yuk, tidak lama-lama kita tonton bersama-sama, kita simak bersama-sama ceramah dari Gus Baha di hadapan Habib Taufik. Yuk, simak videonya. Tim yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islamil khairan ya Rasulullah itamut to'am, so nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, sulit waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ketika. Pulau cocok. Ya selain reso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat Mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan nak mangan wangil, guling era karuan. Ngundang kue apa? Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane. Lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Oh itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini ku nak jajar Sayyid Hasan, ini ku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanda. Ini ku nak meler umbelan. Kan di Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah itu. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman.
Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah tidak nuruti itu? Karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian. Kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bawa jotos-jotosan, bawa mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampai karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kulli lausha, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini, itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatrulidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya, ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang di Mekah, ketemu kalau didoni disadui, tetap tak bisa Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya, kok fadun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku umur kowe sing gampang-gampang. Mohon kula waca niku mohon, mengke kula mohon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gini, sing maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya. Terima kasih telah menonton channel Guru Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai menyimak ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita menjadi insan, menjadi manusia yang selalu takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita nantinya berkumpul di surganya Allah Ta'ala bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton channel kami Tuan Guru Official. Jazakumullah khairul jaza. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.